Yang penting kan paham soalnya dulu ya. Di sini yang apa namanya? Yang by product mana? Z ya. Z by product dapat alokasi nggak? Ayo dong jawab. Jangan Dapat, ini. Pak. Z dapat ya, dapat alokasi. Reversal. Caranya gimana? Reversal caranya dicari net revenue-nya kan? Makanya nomor 1 dicari net revenue-nya. Net revenue-nya berarti penjualan dikurangi biaya, itu saja. Berapa dong? Penjualannya berapa unit yang dijual? 4.000, Pak. Oke, betul sekali. 4.800 dikurangi 800, 4.000. 4.000 kali 110. 110. Dikurangin 40.000. Dapat berapa tuh? 400.000, Pak. Dapat ya 400.000, betul sekali. 400.000. 400.000. Jadi 400.000 ya. 400.000. Begitu net revenue ya. Artinya reversal itu dikurangin dengan biaya setelahnya gitu. Biayanya kan 40.000. Berarti 400.000. Berarti yang dialokasikan ke main product adalah 153.600. Oh iya, ini saya salah. Aduh. Angkanya ganjil nanti ya. Padahal ini tadi niat saya tambahin angka 400 loh. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Di kunci saya itu 154.400. Saya tipu tadi ya. Oke. Oke, bentar. Berarti udah nyambung tuh yang jawab tadi ya. Tinggal dialokasikan pakai market value. Berarti ultimate market value-nya berapa? Gitu kan? Bentar, saya buka. Sayangnya tadi saya soalnya belum saya benerin. Harusnya tambahin angka 400 biar genep ya. Tapi nggak apa-apa. Mana ya bahas soal tadi? Ini dia. Soalnya mana? Biar kanan kiri ya. Soal. Soalnya. Oke. Berarti kan Anda bisa bikin seperti ini, ultimate market value dikurangi separable, itu hypothetical alokasi. Ya. Berarti ultimate market value ya harga jual kali unit yang dijual. Jangan lupa unit yang dijual itu unit produksi dikurangin stock ending, kan begitu ya? 180, betul? Iya, Pak. Sorry. Ini ultimate market value. Baru ngomongin produksi, ya kan? Bukan ngomongin hitungan ini, sorry. Bukan ngomongin hitungan nanti gross profit. Kalau gross profit kan penjualan. Kalau penjualan, saya ulang ya. Kalau penjualan itu kan produksi dikurangin finished good. Tetapi kalau menghitung ultimate market value kan produksinya berapa harga akhirnya. Berarti kan 18 dikali 10. 15 dikali 8.000. Kemudian dikurangin dengan separable cost-nya. Dapat hipotetik. Betul? Separable kayak beda apa itu, Pak? Variable itu juga beda? Oh iya, beda juga. Oke. Berarti ini ada kesalahan ya. Ini soalnya tadi ini benar ya yang saya kirim ya? Betul? Iya, Pak. Betul, tinggal disesuaikan ya. 36.
terus 24. Bentar. Oke. Sudah? Betul ya? Ada lagi yang belum saya sesuaikan? Nah, totalnya 240, berarti kan 144 dibagi 240. Nah, cuma ininya adalah saya salah nih. Tadi angkanya kan sebenarnya mau saya ubah 154. Ternyata enggak ya, 154 harus dikurangin dengan 400 dulu. 153. Berarti alokasinya dikalikan ke 153. Nah, ya kan? Sampai di sini? Saya ulang ya. Pertama nyari revenue, net revenue. Net revenue adalah berapa unit yang dijual. Tadi kan 4.000 kali harga jualnya dikurangin biaya-biayanya. Semua biaya. Kebetulan yang diketahui biayanya ini ya. Berarti 400.000 ini ya tadi. Ya. Maka join cost tadi karena di soal disebutkan 154 yang akan dialokasikan ke main product dikurangin 400. Jadi hasilnya adalah 153.600. Oke. Itu yang akan dialokasikan. Dialokasikan pakai apa? Pakai market value, maka cari UMV-nya. Berapa unit kali harga ultimate-nya. Nanti setelah diproses lebih lanjut dijualnya berapa? 10. Dijualnya berapa? 8.000. Oke. Dapat. Dikurangin biaya. Maka harga pasar pada split off, tapi hypothetical adalah ini. Tinggal ini dibagi totalnya kali 153. Dapat ya. Dan dapat ini. Yang ditanya unit cost-nya ya. Hitung cost per kilogram. Nah, per kilogram. Ya kan? Kan produksinya berapa? 18.000 ya kan? 18.000 kilogram kan? Oke. Tinggal dibagi. Tetapi total production ya yang dibagi ya. Total cost-nya ya. Total cost-nya kan alokasi ditambah dengan variable-nya dulu. Ini ditambah ini. Kemudian baru dibagi dengan berapa unit produksinya? 18. Oke. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah apa? Ada yang membeli pada titik split off-nya, yang X ini kan tidak punya harga jual split off sebenarnya, harus diproses biaya ini, baru bisa dijual 10.000. Tapi ada loh yang membeli sebelum diproses, mau dibeli 8.500. Apakah akan diterima? Dibandingkan aja, salah satunya dibandingkan gross profit-nya. Ya. Kalau dijual setelah diproses berapa tadi? 10.000. Kalau penawaran ini berapa? 8,5. Dikurangin dengan biayanya. Lebih besar mana profitnya? Ya. Seperti itu. Kalau yang diproses lagi biayanya berapa? Cost per unitnya kan 7.120 dari itu. Kalau yang ini cost per unitnya berapa? Ya alokasi join cost. Cost pada saat split off adalah untuk X 92.160 dibagi dengan 18 unitnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya screenshot aja ya untuk Anda nanti pelajari lagi. Mudah-mudahan sih nggak ada pertanyaan karena sudah paham atau banyak yang benar. Kalau belum benar, yang penting sekarang paham bagaimana yang benar. Setuju ya?
Saya copy ya, saya kirim hasilnya ke WA. Oke. Oke, cukup ya. Kita masuk ke materi hari ini ya. Karena hari ini kita ada yang harus dibahas. Tadi sudah saya singgung ya sedikit bahwa materi hari ini operating budget. Nah, saya mau tunjukin sedikit, mudah-mudahan memotivasi ya. Operating budget ini kalau di UTS tahun lalu bobotnya 25. Kan ada 5 soal tuh. Bobotnya 25. Berarti termasuk besar. Betul nggak? Nah, yang 25 cuma ini dan standar costing. Nah, sebenarnya ya, Anda insya Allah nanti setuju. Materi operating budget itu tidak sulit. Ya. Kalau Anda sudah coba tidak sulit. Nanti kita coba bareng deh. Tidak sulit. Pertanyaannya kenapa materi tidak sulit? Bobotnya lumayan besar. Prosesnya panjang, Pak. Karena lumayan time consuming ya. Butuh waktu karena kan harus menghitung nih. Harus bikin lah ya. Bikin sales budget, bikin production budget, bikin ini dan ini. Itu kan cukup butuh waktu berapa lembar gitu ya. Artinya sebenarnya tidak susah. Artinya ini adalah sesuatu yang secara poin harusnya Anda bisa dapat ya. Oke, itu sebagai awalan. Kita mulai saja materi hari ini, ya. Mudah-mudahan sudah baca sehingga saya tidak harus semuanya dijelasin ya. Oke, kita mulai aja. Jadi operating. Kenapa disebut operating? Karena operasi perusahaan dalam 1 tahun ke depan ya. Sehingga dari terakhirnya itu ya, output terakhirnya bisa menyusun apa? Income statement budget. Bisa menyusun income statement budget. Sebentar ya, saya stop share karena ada kesalahan nih, sehingga saya nggak melihat video sama sekali. Oke, nggak melihat gambar Anda sama sekali. Nah, sekarang nggak bisa. Oke. Baik. Yang di LMS itu dijelasin budget macam-macam ya. Saya akan langsung ke teknis saja karena itu akuntansi manajemen. Sebenarnya fokus kita di cost accounting. Cost accounting itu lebih teknis ya, teknisnya. Bahwa kemudian nanti ini berguna bagi pengambilan keputusan manajemen kan akhirnya gitu. Itu akuntansi manajemen. Di mana di D4 akan diulang lagi ya. Seperti itu. Jadi Anda paham macam-macam. Di sini ada profit planning ya, karena perusahaan itu tentu tujuannya profit sehingga direncanakan profitnya, ya kan? Direncanakan profitnya secara strategis jangka panjang sampai yang 1 tahun berupa budgeting. Nah, fokus kita di sini yaitu target, ya, budget, anggaran. Tentu dia kuantitatif berupa angka-angka dalam rupiah, dalam dolar gitu ya. Kalau di Indonesia ya pakai rupiah gitu, di soal-soal kita pakai dolar gitu ya. Jadi budget dari kegiatan produksi terutama seperti apa sehingga bisa menghasilkan profit yang diharapkan dalam 1 tahun ke depan. Bisa saya lanjut ya, langsung ke isinya budgeting ini. Saya coba gambarkan nih, yang di Carter itu dia akan menyusun budget seperti ini, berbagai macam ya. Dimulai dari sales budget.
Ini kalau di Hongrem disebut master budget, ya. Nah, cost accounting sebenarnya bicara produksi, ya, nomor 2 ini, production. Berapa sih unit yang mau diproduksi? Manufacturer, dia mau memproduksi produk berapa? Maka perlu direct material, direct labor, dan FOH, kan gitu ya. Nah, ini dimulai dengan sales dulu. Kita sebenarnya profit sebenarnya. Tapi dengan mengestimasi kan, tahun depan itu penjualan kita seperti apa? Berapa unit kita akan menjual? Ya kan? Sehingga kita bisa mencapai profit berapa. Sehingga dengan tahu berapa unit kita menjual, ya, kita bisa menghitung kita perlu memproduksi berapa unit. Ini unit nih. Tapi sales budget nanti dalam dolar, dikali aja unit sales dikali dengan unit sales price-nya kan. Tinggal dikali dengan harga jualnya. Jadi nomor 1 ini simple sebenarnya. Asal diketahui berapa volume penjualan dan berapa harga jualnya per produk, jadi sales budget. Ya kan? Nah, kalau kita tahu volume penjualan, berapa salesnya, maka kita bisa ngitung berapa harus diproduksi. Kalau sudah mengetahui berapa diproduksi, kita tahu berapa direct material yang dibutuhkan, ya kan? Berapa nanti biayanya. Demikian juga direct labor dan FOH. Ini seperti itu. Kalau ini sudah diketahui, ya kan? Kalau ini sudah diketahui, kita bisa menghitung COGM. COGM diketahui, COGS diketahui, income statement, karena salesnya juga sudah diketahui. Jadi ini sebenarnya memahami apa ya, biaya-biaya yang terjadi di perusahaan. Ya, income statement, terus COGS statement, COGM statement, mengulang itu lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan ada gambaran. Nah, ini saya coba jelaskan. Di Carter diketahui data seperti ini, baru nanti kita menyusun budgetnya. Ya. Pertama, produknya ada berapa nih? A, B, dan C. Volumenya di timur sekian, di barat sekian. Totalnya tinggal di total aja, 4.000 tambah 3.000. Produk A berarti 7.000. Produk B berarti berapa? Harganya diketahui. Jadi deh ini sales budget, ya kan? Oke, apalagi yang diketahui di situ? Inventory. Ya. Inventory ini yang beginning, yang awal, berarti apa yang ada di neraca awal tahun. Betul? Ya kan? Persediaan awal tahun itu adalah beginning inventory. Baik berupa material, WIP maupun finished good. Karena ini manufacture. Nah, contohnya di sini WIP-nya kosong karena nanti ditambah panjang nanti. Jadi untuk menyederhanakan saja ya. Di soal-soal nanti juga WIP biasanya kosong. Material awal sekian. Unit cost-nya artinya unit price-nya, harganya sekian. Ya kan? Finish good yang sudah terjadi, yang sudah jadi produknya. Produknya ada A dan B, C. Stok awal sekian. Unit cost-nya ini. Nah, diketahui ya. Saya pengen tanya nih, mungkin ada yang bisa memberikan opininya. Kalau yang material awal, ini kan material berarti bahan baku ya, butuh X, Y, Z di bahan baku. Itu beginning inventory sama ending inventory unit cost-nya sama. Berarti material X itu unit cost-nya $1, ya kan? Karena harga belinya dianggap
konstan. Ya kan? $1. Nah, kalau finish good, produk A itu misalnya stok awalnya sekian, artinya stok akhir di periode lalu, unit cost-nya $140. Nah, endingnya 250, itu unit cost-nya berapa? Atau kita akan dapat dari mana? Silakan yang mau berpendapat. Saya ulang ya. Kalau beginning inventory, baik material maupun finish good, itu adalah apa yang saldo awal. Kalau ending inventory itu apa yang kita inginkan sebenarnya. Jadi material X beginningnya ini, ya ini sekarang stoknya. Nanti kita mau stok akhirnya berapa? Ini adalah apa yang kita inginkan nanti. Demikian juga produk A, B, C, pengennya sekian. Unit cost-nya dari mana? Yang finish good. Saya tunggu deh. Oke. No comment ya, belum komen ya. Baik ya. Jadi material itu kita beli. Kalau produk kita produksi, ya kan? Kita yang buat justru dari material ini ditambah DL ditambah FOH jadilah produk. Unit akhir yang kita inginkan, unit cost-nya dari mana? Ya dari hitung-hitungan unit cost nanti kan. Unit produksinya kan harus dihitung. Ya belum ada. Maka kita perlu unit cost-nya ya nanti nggak mesti ini. Karena kan unit cost itu adalah cost of production dibagi unit produksinya. Berarti nanti Anda harus menghitung. Untuk kita bisa menyusun COGS, berarti Anda harus tahu unit cost-nya, gitu ya. Oke. Dan kebayang ya. Oke, jadi data seperti itu ya. Terus adalah material yang dibutuhkan diketahui bahwa untuk membuat produk A itu butuh baurannya, kombinasinya butuh X12, Y5, Z2 kan gitu. Produk B juga butuh X, Y, Z, C juga butuh tetapi dengan jumlah yang berbeda. Nah, produknya aja berbeda, ya. Adonannya beda kan gitu ya. Nah, unit cost dari X adalah 1 dan seterusnya. Itu diketahui datanya. Oke. Kita masuk ke sales budget. Saya nggak usah jelasin ini. Ini sebenarnya bukan tugasnya akuntan manajemen, controller, bukan. Tetapi yang bikin adalah ada bagiannya sendiri dong, dia nanti memprediksi penjualan. Ya. Ada banyak yang perlu dipertimbangkan. Anda bisa baca ya. Oke. Setelah kita mendapatkan data dari mereka bahwa volumenya seperti yang data tadi ini volumenya tahun depan, ini harganya, maka kita bisa menyusun sales budget. Saya yakin tidak ada masalah ya, tinggal produk A itu tadi mau nyusun berapa unit? 7.000. Ini 11, ini 15. Dikalikan dengan price-nya dapat inilah penjualannya untuk A, B, dan C. Totalnya adalah ini. Itulah yang disebut sales budget. Nah, berarti kita sudah tahu unit yang mau dibuat, ya, unit yang mau dijual adalah 7.000, 11.000, 15.000.
Maka untuk mengetahui berapa unit yang mau diproduksi, ya, gimana caranya? Produk A ada 7.000 mau jual. Kita mau produksi berapa unit dong? Kita lihat dulu saldo awal kita, unit A masih ada nggak? Kalau masih ada berarti nggak perlu kita produksi kan, dikurangin awal. Yang dijual dikurangin stok yang ada sekarang. Tadi ada kan? Ini stok yang ada sekarang. Kita mau jual 7.000, sudah ada 200, dikurangin 200. Dikurangin stok yang ada sekarang. Ditambah stok akhir yang kita inginkan. Nah, berarti ini adalah juga prediksi ya. Tadi ada datanya ya, tinggal dimasukkan. Maksudnya kita mau di akhir ada sisa berapa? Ya. Karena kita nggak just in time di sini. Kita bicara bahwa kalau produksi tahu berhenti, kita masih punya stok loh. Oke, saya ulang ya. Kalau ini sales budget, jadi sekarang mau bikin production. Berarti berapa unit yang diproduksi? Yang kita jual berapa? 7.000. Ditambah yang kita inginkan nanti stoknya, dikurangi stok yang ada sekarang. Ya kan? Tinggal kita masukkan. Ya, 7.000 ditambah yang diinginkan, dikurangi yang ada sekarang. 7.000 ditambah 250 dikurang 200 dapat 7.050 produk A. Oke. Nah, schedule 2 ini dipakai nanti karena unitnya sekian, nanti butuh DM berapa? Butuh DL berapa? Butuh FOH berapa? Berarti schedule 2 ini penting banget. Ya. Kita masuk material dulu. Azan ya. Oke. Gak apa, kita lanjut sebentar lagi ya. Kalau kita unit yang kita mau produk A, kita mau memproduksi 7.050 ini ya. Direct material, berapa material yang dibutuhkan? Ya 7.050 kali butuhnya berapa X, butuhnya berapa Z, butuhnya berapa Z, kan tinggal begitu. Tinggal dikali saja. Ya kan? Produk A tadi mau produksi ini, X-nya butuh 12 kali aja, Y-nya butuh 5 kali, Z-nya butuh 2. Oke? Tapi itu adalah schedule dalam unit. Nah, yang namanya direct material budget, kalau nggak tulisin in unit, itu berarti dalam dolar atau dalam rupiah. Dikali lagi nanti dengan unit price-nya. Material X 1 unitnya berapa? Kan diketahui juga tadi. Tinggal dikali. Ya. Yang ini, yang schedule 5. Nah, saya lompat dulu. Tinggal dikali unit price-nya. 1 Z14, Z 2,5. Maka biaya yang masuk produksi adalah ini. Bahan baku yang masuk produksi adalah itu. Ya. Oke. Kalau diminta purchase budget, balik lagi kalau purchase budget. Kita mau beli material X berapa? Yang dibutuhkan 260. Ya kan? Oh, ini 260 nih. Ini pada screenshot dari Carter ya, berarti tipe Carternya. Ya. Berapa mau kita beli? Ya kita lihat, kita sudah punya berapa saldo awal, dikurangin yang sudah ada, ditambah yang kita inginkan stok akhirnya. Persis sama dengan yang tadi. Ya kan? Maka kita butuh membeli sekian. Tinggal kali unit price-nya. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa diikutin. Kita
kita break dulu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, gimana? Relatif mudah kan ya? Dari sales. Nanti kita review ulang, terus sampai selesai baru kita latihan. Tapi kita break dulu ya. Kita break ya 10-15 menit lah ya. Baik, saya izin dulu, dan silahkan break dulu ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya posting di GCR, saya bikin ini. Jadi yang ada di slide itu, yang sumbernya dari Carter, saya screenshot, saya urut-urutin gitu ya. Nah, sambil mereview yang tadi sudah dijelaskan ya. Ya kan, kita mulai dari apa tadi? Sales budget. Kita cari unit dan price-nya, dapat sales budgetnya, artinya berapa total sales. Kalau ditanya per produk ada, ditanya per wilayah ada, itu adalah sales budget. Tapi yang kita gunakan datanya adalah berapa volumenya, berapa unit penjualan. 7.000, 11, 15. Ini kita bawa ke production budget. Ditambah berapa nanti stok akhir kita inginkan. Dikurangin stok yang ada sekarang. Itulah rencana produksi. Ya. Ini rencana produksi. Nah, dari rencana produksi inilah kita nanti bisa ke direct material, direct labor, dan FOH. Karena kan apalagi direct material dan direct labor, dia kan direct ya, akan bertambah seiring dengan unitnya kan gitu ya. Variable cost dia. Oke. Kemudian 7.000, berapa DM yang dibutuhkan? Tinggal dikali. Dia butuh material X berapa, material Y berapa, material Z berapa. Dapat. Material X dibutuhkan untuk produk A 84.600. Untuk produk B sekian, C sekian. Total material X yang dibutuhkan dapat. Ya. 3. 260, 97, 39. Ini kan 260, 97, 39. Berapa yang mau dibeli untuk material X? Ditambahlah. Nanti mau stoknya berapa di akhir? Dikurangin stok yang ada sekarang. Ya kan? Itulah yang dibeli. Berapa nilainya? Kali harga belinya per unit. Unit cost-nya. Masing-masing. Datanya ada semua. Dapatlah 1.763. Ini adalah purchase. Coba Anda nyusun COGS atau COGM kan, beginning inventory tambah purchase dikurangi ending, dapat apa? Direct material use atau direct material consume gitu kan yang dipakai. Tapi di Carter dibikin lagi nih direct material consume-nya nomor 5. 1724. Ya tadi yang di sini 84 ya kan. X untuk produk A 84, Y sekian, Z sekian. Kali harga per unit. Ini kan. Maka 1724. Ini sebenarnya direct material yang digunakan ke produksi. Kan tadi 84.600 yang dilingkarin ini adalah yang masuk ke produksi. Ya. Oke, berarti sudah ya sampai 5 ya. Direct material selesai. Maka kita masuk ke direct labor. Tapi sebelum masuk ke sana mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ilham, silakan. Untuk material dan inventory
untuk yang desired ending itu ditentukan berdasarkan apa ya, Pak? Material. Material dan inventory. Oke. Produk. Kalau di perusahaan tentu dia punya data. Produk A misalnya kan, ini misalnya nomor 5 ya, yang kelihatan. Materialnya atau jangan yang 5, yang waktu bikin DM dulu, yang nomor 3. Nih. Dia tahu untuk bikin produk A butuh X-nya 12 kan? Berapa material yang dibutuhkan? 12X. Itu dia yang punya rumusnya, ya kan? Kalau produknya roti misalnya, bikin ini butuhnya adalah air sekian, keju sekian, tepung sekian. Yang tahu dia, rahasia dia tuh menunya ya. Seperti itu. Produk A itu terdiri dari bahan apa aja? Dia tahu kan? Seperti itu. Artinya kalau di soal sudah diketahui, ya. Oke. 1. Oke, yang kedua inventory akhir. Nah, inventory akhir tadi juga adalah manajemen yang menentukan. Saya mau nanti bahan bakunya di akhir periode masih harus tersisa sekian. Ya. Karena bukan just in time. Kalau just in time Anda sudah belajar ya kan di kos 1 nggak butuh gitu ya. Kalau ini masih butuh ya. Jadi yang namanya inventory akhir yang nomor 4 ini, ending inventory itu disebut yang diinginkan, desire. Manajemen yang menentukan. Jadi kalau di soal ya ditentukan oleh manajemen. Bisa saja soalnya gini, ending terakhir adalah 10% dari total produksi. Kalimatnya kan bukan unit, tapi persen. Atau naik sekian persen dari ini. Itu adalah kalimat soal ya. Anda harus bayangin gitu. Kayak soal di sini, di sales. Di sini diketahui nih, produk A 4.000, 3.000. Soalnya bisa nggak bilang begitu. Bisa bilang ya, kemarin itu tahun lalu ya, itu diketahui sekian-sekian. Tahun depan diketahui produk A naik sekian persen, produk B turun sekian persen. Nah, tinggal dibikin. Ya kan? Ya, itu soal. Tapi intinya data itu sudah ada. Bagaimana mencarinya? Ya, macam-macam tadi ya faktornya ya. Oke. Kalau kembali ke material dan ending inventory, material itu ya, dia tahu dong produk A itu bikinnya dari mana ya. Dari rumus dia ya. Bikin Redmi Note yang baru rumusnya bagaimana kan beda lagi gitu ya. Dari engineeringnya mereka ya. Ada lagi? Bagus ya, bisa bayangin lah ya kalau diproduksi nggak sekedar bicara akuntansi sebenarnya, karena bicara nih membuat produk gitu ya. Memang cost accounting lebih untuk ngomongin biayanya sih akhirnya ya, cost-nya. Oke, kita lanjutkan ke direct labor. Kira-kira kalau direct labor sebelum saya buka, butuh data apa? Jam kerja, Pak. Coba kita ke slide. Ya, kalau direct labor mau nyari budget direct labor, Anda butuh apa? Jam kerjanya. Direct labor hour. Ya, jamnya. Jam yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit produk. Ya kan? Sedangkan berapa produk yang mau berapa produk A mau diproduksi sudah diketahui di schedule 2. Tapi sekarang mau ngitung direct labor. Direct labor itu kan direct labor hours kali tarifnya. Berarti kita butuh tarifnya. Rate-nya. 1. Yang kedua, satu produk ya. 1 unit produk butuh berapa jam? Totalnya berapa jam dibutuhkan kali produk yang dibuat. Itu kan schedule 2 tadi. Nah, oke, coba kita lihat. Direct labor hours. Kita slide show ya. Nah,
ceritanya di sini produk A, B, dan C melewati 3 departemen. Karena suatu proses produksi di sini kan proses. Cutting, assembling, finishing, kalau di contohnya cutter ya. Di cutting, cerita di sini, ya. Tadi berapa yang diproduksi produk A? Sudah dapat ya, schedule 2 tadi. Ini angkanya. Masuk ke assembling juga sama dong, memang itu yang diproduksi. Nah, di cutting, 1 unit produk A butuh setengah jam. Maka total yang dibutuhkan tinggal dikalikan. Ya kan? Ini totalnya. Berapa labor cost-nya kali tarifnya per jamnya berapa? 8. Berarti kalau butuh 3.525 jam kali 8, maka biaya di cutting departemen 28.200. Betul ya? Jadi kita butuh satu produk ini butuhnya berapa jam? Dan tarifnya per jam berapa? Tinggal dikali. Ya. Unit kali per jam berapa kali ya dikali saja. Gitu ya. Kalau kita ngelihat ini sebenarnya bisa lihat juga nih. Produk A itu 7.000, produk B lebih banyak, produk C lebih banyak. Tetapi jamnya di produk A itu lebih butuh ya, setengah jam loh satu produk. Di B lebih kecil, B dan C sama. Kemungkinan produk A ini produk yang lebih bagus. Ya enggak sih? Butuh jamnya lebih banyak. Ya kan? Di direct material tadi juga lebih besar atau lebih kecil? Oh, lebih kecil ya. Nah, seperti itu ya. Di sini dia butuh lebih besar ya. Terus masuk ke assembly sama saja. Dia butuhnya berapa jam? Wah, di sini bisa sampai 2.500 per unit ya. Yang di cutting cuma setengah jam ya. Tinggal dikali. Tarifnya dikali lagi. Intinya begitu ya. Unit produksinya sudah diketahui. Per unitnya berapa jam dikalikan. Per jamnya berapa dolar dikalikan lagi. Dapatlah total direct labor cost sekian. 924.710. Tadi direct material consume, direct material yang masuk ke produksi dapat, direct labor dapat, tinggal FOH. Kalau tiga-tiganya dapat, maka Anda dapat total production cost, ya kan? Itu adalah materi yang pertama ketika kenalan dengan akuntansi biaya ya, nyari production cost. Oke. Schedule 7. Nah, schedule 7 ini di Carter diperlukan karena FOH-nya butuh mesin hours. Kalau enggak ya enggak perlu. Jadi schedule ini tidak mesti disusun semua ya. Permintaan soal aja diikutin. Masa schedule 7 tidak mesti judulnya seperti ini gitu ya. Itu kan hanya pas 7 ini gitu. Oke. Saya lewatin dulu kalau gitu 7 ya. Karena dia FOH. Ketika butuh FOH, yang dibutuhkan apa? FOH applied. Ya. Kalau labor tadi butuhnya adalah jam kerja dan tarif. Kalau FOH, aktivitasnya apa kali tarifnya kan gitu. Soalnya bilang apa? Nah, soalnya bilang seperti ini, bahwa FOH di cutting departemen itu berdasarkan jam mesin. Oh, berarti motong-motongnya pakai mesin, makanya tadi cepat setengah jam, ya kan? Begitu assembling dan finishing pakai manual. Labornya itu ya manual kan, makanya butuhnya tadi lebih banyak. Nah, berarti kita butuh jam tenaga kerja langsung di LH
ya, direct labor hours di assembly dan departemen. Angkanya sudah ada waktu menyusun direct labor yang ini. Nah, sudah ada kan? Assembling berapa total DLH? Total hours required 65.300. Finishing 18.490. Yang cutting tadi nggak pakai direct labor hours, pakainya mesin hours. Dicarilah mesin hours. Nah, mesin hours yang cutting kan khusus cutting saja. Dia memproduksinya tadi angkanya sudah ada. Ternyata setiap produk butuh mesin hours-nya berapa kan datanya ada, dikasih, tinggal dikalikan saja. Ya. Dapat. Oke, berarti sudah dapat semua ya. Direct labor dapat, mesin dapat. Masukkan ke FOH. Masuk ke sini. Kebetulan di soal Carter ini dibikin rinci, detil, tapi datanya diketahui nih. Ya. Bahwa kalau kita baca ya, FOH itu per departemen ya, cutting, assembling, finishing. Ada FOH-nya berupa apa? Indirect labor, indirect material dan seterusnya, ini detail. Dia ada fix dan ada variabel. Fixnya diketahui, rate variabelnya diketahui. Nah, variable cost kan rate variabel kali activity-nya. Jadi ini dihitung nih yang variable cost-nya. Variable cost dapat ditambah fixed cost sama dengan total. Jadi yang diketahui ini activity Anda cari dari schedule yang sudah dibuat. Yang assembling dan finishing dapat tadi kan dari budget direct labor budget. Terus kita bikin yang mesin hours sekian. Kalikan variable cost dapat kalikan variable cost rate-nya dapat variable cost, ditambahkan dengan fixed cost dapat total. Ini detail contohnya ya. Nanti di soal UTS itu nggak sampai sebetulnya. Intinya Anda mencari ini kan ya, ini maka dapat ini, kan dikalikan saja. Totalnya ya variabel tambah fix ya. Fix ini tidak akan berubah kan berapapun activity-nya. Sedangkan variabel ya tergantung activity-nya ya. Proporsional terhadap jumlah activity. Kalau diminta mencari predetermine-nya ya di total dibagi activity-nya lagi nih 18 dari sini. 65 ya kan? 18 dapat. Totalnya total departemen overhead berarti mana? Berapa totalnya ini? Cutting 90, assembling 261, finishing 184. Totalnya nggak ke screenshot ya? Ya, ada totalnya ya. Oke, kalau sudah dapat itu Anda bisa nyusun COGM sebenarnya ya. Bisa nyusun COGM, ini saya lewatin nih. COGM. Mana COGM-nya? COGM itu sampai dengan manufacturing cost di sini. 3185 ini sudah bisa disusun kan? Beginning kalaupun kita nggak tahu, belum hitung schedule 10 ya. Kita sudah tahu loh material use schedule 5, 1724. Tadi sudah ada schedule 5. Direct labor schedule 6. FOH schedule 8, ya kan? 1724 tambah 924 tambah 536 3185. Sudah dapat tuh. Tapi kalau Anda pengen lengkap, maka harus bikin schedule beginning dan ending. Ya, beginning dan ending material gampang. Tapi beginning dan endingnya finish good, Anda butuh unit cost produksi periode ini. Makanya Anda bikin schedule
unit cost yang ini. 9 ya. Tadi 8 kan FOH. 9 bikin unit cost. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan dulu sebelum saya bahas lebih detail ya. Baik, unit cost itu nggak mesti seperti ini nyusunnya ya. Kalau Anda sudah tahu total production cost suatu produk, dibagi saja dengan unit produksi. Dapat unit cost. Gitu. Tapi Carter ini bikinnya ya karena budget itu kan sebenarnya detail ya. Biar tahu sebenarnya material X itu unit cost itu akhirnya dapat 145,2 itu dari mana gitu. Ya, tapi kalau di soal Anda bisa cari yang paling cepat. 145,2 itu dari mana? Anda bisa misalnya Anda cek coba ya. Produk A. Total production cost-nya berapa? Tadi direct material sudah ada loh. Direct material. Mana direct material? Nih. Totalnya ini 613 produk A. Ditambah direct labor. Produk A 255, Anda tambah. FOH produk A berapa? FOH. Oh, enggak ada di sini per produk ya? Enggak ada. Wah, repot juga nih. Enggak ada per produk, adanya per departemen ya. Oke, kalau dapat total tinggal dibagi dengan unit production-nya. Itu dapat cost per unit. Ya. Nah, saya karena di Carter menyusun seperti ini, saya jelasin di sini ya. Ini adalah unit production cost. Nah, di sini dia bikin tuh produksi kan butuhnya material, labor dan FOH. Jalan. Material, labor dan FOH. Material ya produk A butuhnya tadi butuh 12X, 12Z, Z semua udah ada ya. Kali cost-nya dapat ini. Ya. Nah, ini juga sama, tinggal ngikutin satu produk aja ya, yang lain ngikutin. Labor tadi butuhnya setengah jam, masih ingat kan? Terus berapa jam, kali tarifnya dapat. Applied. Tadi butuhnya yang cutting pakai mesin, assembling pakai apa? Ini 8, 2,5, 0,8 tadi dihitung loh ya di sini. Ya. 5 ya. 4 ya, seperti itu. Ini 5, 4, 10. Terus ini butuhnya berapa? Nah, tinggal dijumlah. Maka itu dapat cost per unitnya. 145,2. Nah, 145,2 ini dikalikan dengan desired finished good. Itulah besaran dolar finished good-nya. Maka kita setelah ini bikin beginning dan ending inventories. Ya. Saya ulang. Yang beginning ini data yang ada di awal. Datanya diketahui semua. Di neraca awal dia punya material ini, punya produk stoknya ini. Nilai-nilai cost-nya diketahui, harga beli, unit cost-nya diketahui. Jadi angka ini sudah dapat. Ya. Beginning inventory adalah 175. Beginning finished good adalah 278. Sekarang ending. Ending ini yang diinginkan. Tadi datanya ada kan? Ini juga yang diinginkan. Cost-nya sama diketahui. Dapatlah ending material. Yang finish good, cost-nya yang barusan kita hitung tadi 145,967,5,5. Ya,
itu unit cost dari produksi periode ini. Maka dapatlah 85.700. Ini saya salah ngilang ya. 103. Ya, salah melingkarin. Nah, itu beginningnya ya. Beginningnya 175, endingnya 214. 175, 214. Kemudian finish good. And beginningnya 100, sebentar. Finish good, beginningnya 103, endingnya 85. 103, 85. Selesai, dapat COGS. Semua data diambil dari schedule yang sebelumnya. Oke, udah selesai materi hari ini. Kalau diminta berikutnya nyusun income statement, COGS sudah dapat, sales-nya berapa? Sales-nya dari schedule 1. COGS barusan kita isi. Tinggal kita butuh data ini ya. Ini berarti diproyeksi juga. Ya, administratif dan marketing expense-nya berapa? Maka kita dapat income before tax-nya ya. Seperti itu. Selesai. Any comment? Bertanya, Pak. Betul kan ya? Materi operating budget insya Allah bisa ya. Tapi untuk yakin makin bisa harus banyak latihan ya. Makanya minimal yang di soal Carter itu harus dikerjakan ya. Coba kita biar makin yakin, tadi saya bikin yang schedule-nya alur kan ya. Biar mengulang kan apa namanya? Waktunya juga masih ada sebelum latihan. Oke. Ya kan, direct material tadi dari mana? Sudah, direct labor. Mana direct labor? Ini ya, jamnya betul kan? FOH, unit cost. Mau bikin COGM, Anda butuh sebenarnya yang penting adalah ini tadi ya. Nah, ini dari unit cost. Kalau data yang lain ini kan sudah ada ini. Tinggal dikali saja ya. Seperti itu. Kita latihan yang UTS tahun lalu ya. Yang tadi di awal saya sampaikan bobotnya 25 ya, seperempat. Yang diminta di sini apa? Tidak semuanya kan? Tidak sampai sekian belas budget kan ya? Enggak. Tentu saja pertama butuh sales budget, ya kan? Kalau sales budget itu ditanya dengan production, nyambung kan ya tadi? Kita kebayang ya? Nyambung. Production nyambung ke sini. Karena production DL, DM, DL, kemudian disuruh bikin COGM. Berarti FOH harus dibuat ya, meskipun nggak disuruh ya. Gimana mau bikin COGM kalau FOH nggak dibuat ya? Cuma kan nggak ditulis suruh di situ ya. Oke. Sebenarnya kalau kita cuma diminta bikin COGM, Anda juga harus bikin sales, production dan semuanya ya. Karena kalau untuk menyusun itu Anda harus melewatin step-step ini ya. Oke. Tapi di sini ya, direct material budget yang diminta. Berarti Anda nggak harus bikin purchase budget. Betul? Direct material budget itu adalah berapa direct material yang masuk ke produksi. Kecuali Anda disuruh bikin purchase budget. Ya, ini berarti dalam bentuk cost-nya. Di sini apa? Rupiah ya, bukan dolar. Oke. Oke, kita baca ya. Manajemen PT Kreasi 6 bulan. Anggarannya 6 bulan ya, bukan 1 tahun ya. Mempertimbangkan banyak faktor.
daerahnya Tangerang dan Depok, produknya 2 A dan B. Nah, data-data sebagai berikut, kemudian susunlah tadi. Oke, saya jadi ingat bahwa tadi saya sampaikan budget itu kan 1 tahun. Di perusahaan itu akan didetailkan lagi semesteran, triwulanan, bulanan. Secara prakteknya begitu. Anda bisa bayangin misalnya nih, penjualan 1 tahun bisa dapat angka itu, hasilnya itu dihitung dari bulanan juga, triwulan juga, di mana berfluktuasi ya. Betul nggak? Misalnya gini, jual produk fashion. Hampir semua produk itu tidak merata di semua bulan. Fashion misalnya, menjelang lebaran banyak gitu kalau di Indonesia. Kalau di daerah lain mungkin di Eropa menjelang apa banyak gitu ya. Kan beda, ada musimannya ya. Mobil aja begitu. Dia kan lebaran juga naik misalnya. Nah, seperti itu ya. Artinya ketika naik maka produksinya juga bisa disebar sih di bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu teknik di masing-masing ya. Saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya nanti didetailkan lagi ke periode waktu yang lebih singkat ya. Oke, sekarang kita menyusun sales, budget, production dan seterusnya. Nah, saya lebih prefer kita membahas ini tidak pakai Zoom tetapi pakai grup WA saja. Biar lebih interaktif. Insya Allah. Karena nih Zoom saya tanya nggak ada yang jawab, nggak ada yang respon kan. Kalau di WA kita coba, kita coba ya. Jadi, oke, saya tutup Zoom-nya ya. Bukan kenapa, kita mau coba pakai WA gitu ya. Baik, kita beralih ke grup WA ya. Biar menghemat kuota juga mungkin. Ya. Oke. Atau sebelumnya ada yang mau disampaikan, mau tanya? Satu, kalau ada, sebelum saya tutup di Zoom-nya. Izin Pak. Oh iya, Altos. Untuk semua schedule yang banyak tadi itu Pak, semua bentuknya sama Pak? Maksudnya apa kolom sama barisnya itu sama semua Pak? Kita tinggal masukin angkanya aja kan Pak? Oh, maksudnya apakah bentuknya harus seperti itu gitu? Iya Pak. Maksudnya formatnya? Tidak. Tapi itu contoh yang mudah ya, Anda pakai aja gitu. Tapi kalau Anda bisa bikin yang lebih mudah lagi, boleh. Intinya menjawab ya. Nah, kita contohkan deh, bikin pakai soal yang OTS ini ya. Oke. Jadi itu apa namanya contoh ya. Mungkin di Hongkong nanti bentuknya ada sedikit beda. Di sebelah kanan yang apa, yang sebelah kiri yang apa, gitu ya. Oke. Cukup bisa menjawab? Bisa Pak. Insya Allah. Saya N ya, ini Zoom-nya. Kita ketemu di WA Group.